Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar Angkatan 2 Kelompok 4 akan memaparkan identifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN. Pada kelompok ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Eko Oktarianto sebagai ketua kelompok, Akidah Budi Setiaji, Dr. Ita Rahmatika, Ismail Marzuki. Sebelum masuk ke identifikasi isu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu isu yang ada di UPTD Puskesmas Perlang Bangka Tengah adalah kurang optimalnya pelayanan Puskesmas Perlang. Penyebabnya adalah yang pertama kurang lengkapnya fasilitas laboratorium, yang kedua kurangnya tenaga dokter gigi, yang ketiga terbatasnya akses masyarakat ke puskesmas karena lokasi puskesmas yang jauh dari pemukiman dan jalan protokol. Untuk dampaknya, yang pertama adalah kualitas pelayanan belum sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat, kedua pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas menjadi terbatas, yang ketiga tingginya angka rujukan ke rumah sakit karena pelayanan puskesmas yang belum maksimal, yang keempat, rendahnya angka kunjungan pasien karena sulitnya akses ke puskesmas. Selanjutnya, kurangnya kegiatan diklat substansi JFT bagi pegawai. Isu yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penyebabnya, pertama, kurangnya kegiatan diklat substansi JFT bagi pegawai inspektorat. Kedua, kurangnya kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan jabatan. Dampak yang ditimbulkan yaitu pertama, kurang optimalnya kinerja pegawai inspektorat. Kedua, rendahnya kualitas pelayanan publik. Baik, yang selanjutnya belum optimalnya jasa konsultasi. Isu yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penyebabnya, pertama belum adanya SOP jasa konsultasi. Yang kedua, jasa konsultasi dilakukan secara pribadi atau perorangan antar auditor dengan pegawai dari OPD. Yang ketiga, mekanisme permintaan jasa konsultasi belum terdigitalisasi. Yang keempat, keengganan OPD atau desa untuk meminta jasa konsultasi. Dampak yang ditimbulkan, yang pertama, terjadi temuan di OPD atau desa. Yang kedua, tidak terdokumentasikannya jasa konsultasi. Yang ketiga, data pendukung kapabilitas APIP tidak terpenuhi. Yang terakhir, tidak akuratnya informasi yang diberikan jika konsultasi dilakukan secara pribadi. Saya akan menjelaskan mengenai isu terkait manajemen ASN dengan tupoksi bidang pendudukan dan pencatatan sipil. Yang pertama, tidak disiplinnya kehadiran tepat waktu pegawai dengan menggunakan aplikasi absen pegawai melalui Sepelawan. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan sehingga pelayanan lebih dioptimalkan dengan jemput bola ke sekolah, kecamatan, kelurahan atau desa untuk melakukan pelayanan publik. Yang ketiga, nomor induk kependudukan tidak ditemukan atau bermasalah terkait data bantuan sosial, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat dalam melaporkan atau dari petugas pendamping bansos serta instansi terkait untuk melakukan konsolidasi NIK agar efektivitas pelayanan publik optimal. Yang keempat, nomor induk kependudukan bisa digunakan sebagai pengganti NPWP, Peraturan Terbaru Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, sehingga masyarakat dapat menggunakan banyak kartu dan efisien dalam pelayanan yang cepat dengan hanya cukup menggunakan 16 digit identitas kependudukan. Kurangnya informasi masyarakat terkait pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan di semua lini kehidupan, sehingga sebagai ASN kita dapat melakukan sosialisasi sistem pelayanan administrasi kependudukan, yaitu si Pelanduk. Adapun identifikasi isu manajemen ASN, isu strategis adalah belum optimalnya penghimpunan dana CSR dari perusahaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah. Adapun beberapa penyebab
dana CSR masih belum dihimpun secara optimal adalah sulitnya sinkronisasi program pemerintah daerah dan perusahaan, dana CSR perusahaan yang terbatas, rumitnya birokrasi terkait penggunaan dana CSR, kurang terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan perusahaan. Adapun dampak dari belum optimalnya penghimpun dana CSR ini adalah program bantuan pemerintah daerah kepada masyarakat terhambat, pemerintah kekurangan dana dalam membantu masyarakat. Adapun saran untuk memecahkan permasalahan ini adalah meningkatkan hubungan koordinasi dan perusahaan terkait dengan sinkronisasi program CSR. Pemerintah daerah menerbitkan aturan yang mempermudah penggunaan dana CSR. Pemerintah daerah membuat sistem pelaporan dan monitoring digital sehingga penggunaan dana CSR lebih transparan. Dan yang terakhir adalah manfaatkan dan menggunakan dana CSR di sektor-sektor penting. Isu utama didapatkan dari analisis kualitas masing-masing isu. Proses analisis isu tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu (APKL). APKL merupakan akronim dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sedangkan layak artinya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil analisis isu menunjukkan bahwa isu dengan peringkat tertinggi adalah belum optimalnya jasa konsultasi. Setelah dianalisis isu, maka dibuatlah diagram fishbone. 4 penyebab isu adalah individu, budaya, organisasi, dan aturan. Selanjutnya, gagasan pemecah isu adalah yang pertama pembuatan SOP jasa konsultasi, yang kedua sosialisasi kepada OPD dan desa, yang ketiga pembuatan sistem pendaftaran jasa konsultasi berbasis online.